Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim Radio Kebumen FM yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman Islam. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita syukuri. Mari kita bersama-sama bersyukur dengan syukur bil lisan biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang kita harapkan kelak syafaatnya minat dunya hatal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua dianggap atau diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Radio Kebumen FM yang berbahagia, yang saya hormati. Tentunya pada malam hari ini kita rutin untuk bisa mengaji, atau niat kita memperbaiki diri dengan mengaji dan mengkaji di acara syiar dan syair Islam, acara kita tiap malam hari Sabtu ini. Tentunya karena ini masih bulan Agustus atau masih bulan kemerdekaan kita, yaitu kita sudah merdeka berapa tahun? 76 tahun. Nah, tentunya kita semua sudah merasakan kemerdekaan selama 76 tahun ini dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, dasar negara kita apa? Dasar negara kita adalah Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Di dasar negara kita Pancasila 5 dasar. Ya, kita kembali ke anak TK saja ini, rekan. Jangan-jangan di antara kita ada yang lupa Pancasila. Nah, sila 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mudah-mudahan tidak ya. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi sebelum kita terangkan Pancasila, saya akan kembali mengingatkan kepada jamaah yang belum menyetorkan nama-nama arwah, barangkali mungkin masih ada, karena ini nanti malam Sabtu Kliwon, dua malam Sabtu lagi kita ketemu untuk mengadakan tahlil qashar ya. Kita bacakan arwah-arwah para leluhur kita yang sudah dikirim lewat Kebumen FM yang sudah saya susun, dan nanti pada malam itu kita ya syukur-syukur ada yang mau kesini, tapi kalau enggak saya minimal bawa santri saya untuk ya sekedar ikut berdoa gitu ya.
Kami bisa berharap para jamaah yang sempat mudah-mudahan bisa rawuh ke sini untuk ikut tahlil bersama, ya. Ya ini sih spontan, belum konsultasi sama Mas Faris ya, tapi mudah-mudahan disetujui. Tapi kalau enggak ya kita doa dari rumah enggak apa-apa, ya. Jadi kami mohon silakan dikirim ke WA Kebumen FM ini arwah-arwah yang belum dikirim. Minimal ya maksimal 5 ya, 5 arwah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang birrul walidain karena mendoakan kepada leluhur-leluhur kita. Dan kita doa dulu semuanya yang jamaah baik yang sehat ataupun yang kurang sehat, semuanya dari A sampai Z tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan iman dan Islam. Mari bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Kebumen FM yang saya hormati, kembali kita ke materi Hubbul Waton atau cinta tanah air. Kita dilahirkan di bumi Indonesia. Kalau yang di Kudinaun, desa Mekarsari, mungkin ada yang desa Poncowarno, Tanjung Sari, atau mungkin Karangsari, Jelgiwinangun, Kabuaran, tempat saya, ya, dilahirkan goer di desa itu. Dan itu termasuk wilayah NKRI. Ya. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila tadi sudah saya sebutkan dari 1 sila pertama sampai sila kelima. Itu sebetulnya kalau marilah kita coba untuk menelaah untuk sila ke-1 sampai ke-5 ini sudah dilaksanakan oleh kita orang Indonesia atau belum, khususnya kita warga Kebumen dan khususnya saya sendiri wabil khusus. Ketuhanan yang Maha Esa itu kita mempunyai slogan atau sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa artinya Esa bahasa Sanskerta yang berarti satu. Satu itu bukan 2 dan bukan 3, yaitu Allah Maha Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dia. Jadi Pancasila sila pertama itu sebagai orang Islam sudah jelas dasarnya yaitu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi, sudah melaksanakan belum kita mengesahkan Allah? Sudah, tentunya ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu nekseni ingsunin antemen stune kelakuan iku la ilaha, ora pangeran kang den sembah kelawan hak iku mujud illallah kejaba mung Gusti Allah suwiji. Nah ini gini. Jadi kita sudah mengamalkan sila pertama, sudah mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya.
Kita lihat sila kedua bagaimana? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita duwe rasa kemanusiaan, peri kemanusiaan. Nah, insya Allah sebagai umat Islam, sebagai umat yang berakal, kita memiliki rasa peri kemanusiaan. Dalam Pancasila ayat kedua, dalam Al-Quran juga disebutkan surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini disebutkan bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Artinya ini untuk semua manusia. Mbuh lanang, mbuh wadon, mbuh iku agamane apa, terus sukune apa, di sini tidak disebutkan. Karena memang kemanusiaan yang adil dan beradab agar kita punya peradaban. Jelas-jelas di Al-Quran disebutkan ini ada dasarnya sila kedua. Makanya kalau kita melihat orang yang lagi kelaparan, kehausan, kok kita cuek-cuek aja kalau bahasanya Jakarta itu yo koyonya kok koyo tidak mengamalkan sila itu ya. Nah, mestinya kita ya harus duwe rasa tepos seliro harus dibahas di depan. Duwe rasa kepiye nek aku koyo ngono. Jadi sebaiknya kita memberikan pertolongan. Ya. Nah, ini dia. Orang perlu dikonek pancen duwe krenteking ati ketika melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan kita selagi kita mampu, apalagi hanya tenaga ya. Tenaga hanya kita membantu misalkan menyeberangkan orang, membantu menyingkirkan duri di jalan atau menyingkirkan batu di jalan. Itu kelihatan sepele, tapi itu adalah perbuatan yang terpuji. Termasuk pengamalan Pancasila. Ya. Nah, ini dia. Nggak usah berlama-lama, langsung sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia artinya kita kon bodo bersatu. Ojo bercerai-berai. Nah, ini dia. Bersatu ya kepriben, bersatu padu, ya, saling tolong menolong, ya, saling bantu membantu. Ini menunjukkan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kan kalau lawan katanya bersatu cerai. Makanya inilah kalau kita menjalankan Pancasila 1 sampai 3 saja, ini sudah top markoto. Ya. Nah, untuk mencapai sila keempat, setelah 1, 2, 3, tentunya sila keempat, yaitu panjang banget nih, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga ada kaitan ya, dasar Pancasila sila keempat ini ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan. Kon musyawarah, rembukan. Ya. Jadi sila ketiga kaitannya dengan sila keempat, kon podo bersatu padu, saling tolong menolong, bantu membantu. Setelah sila pertama 2, 3, 4 merujuk sila ketiga, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus mendekati sila keadilan belum? Ya monggo rasakan dhewe iki. Rasakan dhewe. Ini juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya wallahu a'lam bishawab, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ini dia. Jadi kalau kita melaksanakan Pancasila dari 1 sampai 5, ya, tentunya negara akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab nek ora sembayang berarti ya ora melu, ora melaksanakan pelaksanaan sila pertama Pancasila. Ya. Kowe wong Indonesia butuh. Ya aku ya wong Indonesia. Sembayang ora? Ora. Loh, jare sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi aku urung bisa nglakoni kaya kowe. Kepripene kowe. Jadi Indonesia itu sebenarnya dasar pertama udah kuat. Qul huwallahu ahad. Terus omongnya ngaku wong Indonesia, kok yo ora cinta karo tanah air Indonesia. Kepriben? Ayo jajal. Bukti cintanya kepriye? Ya, bukti cinta kepada Indonesia ya kue setiap tahunnya, tentunya setahun sekali itu wajib lah katakanlah kita ikut upacara menghormati kemerdekaan, ya, detik-detik proklamasi, ya, itu kalau secara formalnya. Tapi secara detail, secara yang lebih non formalnya, yaitu tentunya apabila kita melaksanakan yang tadi saya sebutkan dari sila pertama dan sampai kelima, insya Allah kita sudah termasuk warga NKRI yang baik. Jadi kan ngaku wong Indonesia tapi gelutan, gelutan, paduan, gontok-gontokan, yaitu sebab tidak sesuai dengan sila persatuan Indonesia. Lah kan peperangan atau gontok-gontokan atau gelutan, itu kan orang bersatu, munculnya cerai-berai. Nah, nek cerai-berai sing seneng setan. Nah, karena melu ajarannya setan. Nah, mulane ayo pada bersatu lagi, kita bersama-sama untuk
menjalankan perintah agama, ya, dan juga yang berkaitan dengan Pancasila. Karena Pancasila ini sebetulnya sudah dirumuskan oleh para punggawa kita, yang bukan main-main adalah mereka para kiai, para masyayikh. Tinggal kita mengamalkannya. Nah, di sini ada salah satu ulama yang akan saya terangkan di sini tentang munculnya atau yaitu tentang lagu Hubul Waton atau lagu Yalal Waton, yaitu yang dikarang oleh Kiai Haji Wahab Abdullah, ya. Itu oleh Menteri Sosial waktu itu, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa, mengusulkan lagu gubahan pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, maaf ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang populer dengan judul lagu Yalal Waton, itu diusulkan untuk bisa menjadi lagu nasional, ya. Tapi untuk sampai sekarang belum terrealisasi, mungkin nanti akan berlanjut, ya. Karena semangat Abdul Wahab, Kiai Haji Abdul Wahab waktu muda, ya, kita tahun 1914, ya, setelah pulang dari menuntut ilmu di Mekah, memaksimalkan seluruh kemampuan berpikirnya dan bergeraknya saat menjadi salah satu bagian dari tokoh syariat Islam Indonesia, dengan tokoh utamanya yaitu Haji Umar Said Sokrominto. Nah, makanya kita sebagai warga Indonesia, dan utamanya untuk para Nahdien, kita harus mengenal siapa itu Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya, yang mengarang atau menciptakan lagu Yalal Waton. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, walatakum minal hirman, inhadu alal waton, Indonesia biladi anta unwanun fahoma, kullu mayatika yauma tomiha yalqohimama, kullu mayatika yauma tomiha yalqohimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Nah, ini. Jadi ini hasil karya dari Simbah Kiai Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya, adalah Yalal Waton, adalah untuk menyemangati para pemuda Indonesia untuk bisa bangkitlah hai bangsaku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, ya. Jadi Indonesia negeriku, siapa yang datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Nah, jadi artinya rawe-rawe rantas, malang-malang putung, begitu. Jadi untuk
kita bisa mencintai NKRI ini, tentunya kita harus benar-benar rela jiwa kita untuk perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kenapa kalau tiap 17-an kok ukur lomba-lombanya kok lomba-lomba sederhana, mangan kerupuk gitu, terus mecah balon ya. Tapi ini adalah filsafat. Kerupuk itu adalah makanan khas Indonesia yang warna dasarnya adalah putih. Nah, jadi walau kita lomba-lomba itu hanya makan kerupuk, itu kerupuk ada singkatannya, saudara-saudaraku. Kerupuk dari huruf K, kemerdekaan, ya, kemerdekaan. Terus R-nya Republik Indonesia, U-nya usaha, P-nya perjuangan rakyat, ya, U-nya untuk, K-nya kemakmuran. Jadi kerupuk itu kemerdekaan Republik Indonesia, usaha dari perjuangan rakyat untuk kemakmuran. Nah, pertanyaannya, opo saiki wis termasuk zaman makmur? Ya, jawabannya bisa durung. Tergantung kita oleh memaknai. Nek coro aku durung tekan makmur yang sejatine. Sebab sejatine makmur kuwi ora ana wong padudon, saling curiga, kurang guyub rukune, tepos lira, ya ojo adigang adigung adiguno. Nalikane zaman makmur wong kuwi kabeh ya wis do kecukupan, padha nglakoni ibadah kanthi tenang, padha tindak masjid mushola rame-rame nggo ibadah marang Gusti Allah, tondo taate kawula marang Gusti. Awit yang diwene kecukupan rezeki dadi nek zaman makmur kuwi ora ana wong korupsi, ora ana wong gondol sendale wong, ora ana wong gondol bandane wong ya. Tapi saiki mungkin Gusti Allah lagi marah bendu marang awake dhewe. Terbukti wis meh 2 tahun Ibu Pertiwi menangis tak henti-hentinya, meronta-ronta, pengen sekali segera terbebas dari penjajahan virus laknat yang namanya COVID. Ibu Pertiwi ini seakan menyerah tak berdaya dengan ujian cobaan bendu dari Allah ini. Karena ulah tingkah manusia sebagai hambanya yang tak mau merendah, sombong. Karena dawuh Allah sampun jelas, zuharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Ya. Sudah jelas kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan tidak lain akibat tangan-tangan manusia. Para jamaah Masjid Taklim Kebumen FM yang saya hormati, yang saya muliakan, sebelum dilanjutkan, marilah kita berdoa sejenak lewat syair Tibil Qulub. Sholawat Tibil Qulub ini mudah-mudahan bisa mengangkat COVID dari negeri kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Wahai kawan semua, mitra Kebumen FM, mari sama-sama berdoa pada Allah yang Maha Esa dengan niat tulus serta hati suci bersih. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan. Mungkin engkau marah, hambamu bersalah, abaikan perintahmu hingga kau turunkan wabah. Ampunilah kami, sembuhkanlah bumi ini, hilangkan penyakit yang melanda saat ini. Hilangkan penyakit yang melanda saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin sidang ma'asyiral muslimin jamaah Kebumen FM yang saya cintai. Kita sudah di penghujung acara. Nah, artinya kita sudah akan menerima atau membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan sampai ke radio ini. Nah, sementara saya
Mas Faris. Silakan Faris. Ya, baik Pak Ustadz, terima kasih banget sudah menyampaikan ceramahnya malam hari ini berkaitan dengan hubul waton ya tadi Pak, atau apa Pak? Iya betul, hubul waton. Faris lupa hubul waton, kayaknya menarik banget tadi yang sudah pada nyimak begitu ya. Iya. Dan ini ada beberapa pertanyaan kemarin yang sudah bermasuk. Faris bacain ini dari Ibu Bunda Radik, alamatnya di Sendang Dalam, Wadas Lintang. Sebentar, Faris cek dulu. Kemarin masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya, katanya ada seorang ibu punya anak 4 orang. Dari anak ke-1 sampai ke-4 hanya menyusui beberapa bulan saja dengan alasan nanti bentuk tubuhnya jelek. Terus pertanyaannya, apakah ibu yang demikian masih punya keramat? Terima kasih. Oh, gitu. Coba Pak Ustadz bisa dijawab pertanyaan dari Bunda Radik yang ada di Sendang Dalam. Semuanya ibu itu punya keramat. Artinya jangankan dia menyusui, tidak menyusui pun ya, mohon maaf nih karena kesibukan dan sebagainya, kan dia yang 9 bulan 10 hari itu bayi bernaung di rahim ibu ya. Jadi mungkin yang bertanya ini anaknya kali. Mungkin bisa jadi Pak. Jadi tetap hormatilah ibumu ya. Karena apalagi udah menyusui, yang namanya udah menyusui itu ya jelas itu udah keluar air susunya. Nggak menyusui aja karena faktor mungkin apa masih anak-anak, kadang mungkin air susunya keluar, lantas diberikan ASI ya, ASU, air susu umum ya. Jadi kan kalau ASI air susu ibu, kalau ASU ya air susu umum atau air susu sapi ya. Itu tetap kita tidak bisa menghilangkan dari keramatnya seorang ibu. Betul, begitu Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya satu lagi ada dari Mbak Kodriah dari Serung. Waalaikumsalam juga buat Mbak Kodriah. Pak Ustadz, bagaimana jika kedua orang tua kita tidak sholat, apa tidak boleh dimarahin? Katanya. Ya tadi saya ada. Iya, kemarin dia. Betul Pak. Itu Mbak Kodriah, jangan marahin. Kita bicara keras saja nggak boleh. Tentang tidak sholat ya, tentang tidak sholat atau belum sholat itu faktor belum dapat hidayah. Nah, jadi kita sebagai anaknya bukan sebagai hakimnya. Sebagai anaknya hanya kewajiban mengingatkan saja. Mengingatkan, misalkan orang tua belum sholat, ingatkan selalu, Pak, Bu, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sholat adalah barang siapa yang menegakkan sholat mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkan sholat merobohkan agama. Ini ibunya belum mau, bapaknya belum mau, sampai sudah gugur kewajibannya. Jadi itu nanti tinggal urusan Gusti Allah. Yang penting jenengan sudah mengingatkan dan jangan dimarahin ya. Nggak boleh dimarahin orang tua ya, walaupun katakanlah tadi belum melakukan sholat. Begitu Mas. Siap, terima kasih Pak Ustadz. Begitu untuk Mbak Kodriah yang disebut, semoga bermanfaat ya jawaban dari Pak Ustadz. Berikutnya ini baru dari Putra Sulung yang ada di Purworejo Utara. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dari Purworejo Utara mau nanya Pak Ustadz begini Pak Ustadz, temanku punya hutang sama seorang, tidak banyak sih, tapi orangnya yang diutangi itu udah meninggal sebelum disarutangi. Pertanyaannya, aku bagaimana caranya supaya utangnya itu bisa sah dengan yang bersangkutan tersebut? Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia punya utang kepada yang meninggal itu ya? Ya, itu sampai hubungi ahli warisnya. Kalau misalkan sampai pengennya utang, terus pada ahli warisnya nanti bilang apa adanya itu. Saya utang misalkan 1 juta atau 100.000 kepada si fulan, tapi udah meninggal, ini saya serahkan pada ahli warisnya, entah itu bapaknya, ibunya, atau mungkin istrinya. Nah, itu akan sah sudah, berarti sampai udah nggak punya tanggungan. Begitu juga sebaliknya ya Pak. Iya. Lagi kita ke ahli
warisnya gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke siap, terima kasih juga untuk Putra Sulung yang ada di Purworejo Utara sudah ikut gabung juga malam hari ini. Alhamdulillah Mami Nurul pengajarannya bagus banget Pak Kiai. Malam ini warga NKRI yang baik adalah warga yang bisa menjalankan dan mengamalkan Pancasila, dan itu sesuai dengan ajaran Islam dalam Al-Quran sehingga tercapai baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mami Nurul. Barangkali ada yang mau telepon, ini masih ada waktu untuk ada yang mau bertanya lewat teleponnya Kebumen FM 081 222 322 984, dipersilahkan. Mbak Ustadz sudah menjawab beberapa pertanyaan untuk via SMS dan juga WhatsApp-nya ya. Barangkali ada yang mau telepon, Faris tunggu nih, mumpung masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. 081 222 322 984. Ini dari Kang Imam Buto. Waalaikumsalam juga, selamat malam teman FM. Mas mau ikut ngirim arwah katanya. Oke siap. Ada siapa? Catat aja Mas Arif ya. Nanti sampai malam ya, sebelum malam Sabtu Kliwon udah saya list semuanya, nanti biar kita bacakan bersama-sama. Oke siap Pak Ustaz. Syiar dan syair Islam. Assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mama Topi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Taufik, apa kabar, sehat? Selalu Bu, selalu bisa, alhamdulillah bisa hadir di sini Bu. Iya. Monggo Bu. Betul nomor apa? Mungkin saya buat jalan buatan GPR. Terus. Dari sekarang Bu, itu yang kedua saya jawab ya. Dari sekarang silakan kirim ke Mas Faris atau ke Kebumen FM WA-nya ya. Ya nanti dikumpulkan dari pada saat malam Sabtu Kliwon itu nanti kita bacakan di sini ya. Begitu. Iya. Ji Bu Mama Topik nggih. Waalaikumsalam nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Topik yang di Ponorogo. Silakan Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama, Ibu tidak punya guru ya, gurunya YouTube. Cuma sekarang banyak banget kayaknya Pak. Saya sarankan begini, itu namanya YouTube atau Google, itu dibuka kalau kita lagi butuh keterangan dari Ustadz yang belum jelas. Artinya gini, dulu saya pernah ngaji, ya misalkan pernah ngaji tentang bab sholat, ya. Terus kepada guru ini langsung, ya misalkan, terus ibu lupa ini bacaan Fatihah gimana sih, ya. Terus ibu mau ke pak gurunya jauh atau mungkin ini itu bisa dibuka. Tapi kalau ibu sama sekali dari nol dari YouTube itu tidak boleh Bu. Mohon maaf ya. Jadi gini, ngaji itu memang harus punya guru. Ngaji itu harus punya guru yang benar-benar hadir, guru yang katakanlah yang bertanggung jawab, karena nanti ada sanadnya Bu. Ada sanadnya. Misalkan ibu ngaji ke Mas Faris, ya. Mas Faris itu punya guru, namanya misalkan Fulan ketemu Fulan bin Fulan, terus ketemu guru lagi misalkan saya siapa, nanti itu akan dipertanggungjawabkan, bisa ketemu sampai namanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sangat berbahaya sekali kalau kita ngaji lewat YouTube tanpa ada orang langsungnya, ya katakanlah
Tapi seandainya begini Bu, Ibu pernah ngaji sama si Mas Faris ya, contoh gitu. Tapi Mas Faris siaran di YouTube. Nah, itu Ibu silakan bisa ngikutin gitu. Paham Bu? Jadi intinya usahakan Ibu itu sholat apa latihan sholatnya baca persolatan lebih baik ya, baca persolatan ya, tapi digurukan. Karena ngaji itu bukan belajar matematika, bukan belajar umum yang tidak ada katakanlah yang tidak ada pertanyaan nanti di akhirat. Tapi kalau ngaji nanti akan ada silsilahnya harus gurunya sampai kemana kan gitu kan? Iya, nanti takutnya sampai ke Fir'aun repotnya kan gitu kan? Bersambung begitu ya. Iya. Ya jadi nyambung. Makanya dengan adanya begini mungkin ya mudah-mudahan sih ibu nanti segera nyari guru atau siapa yang mungkin ibu menanyakan orang lain kali ya, silakan nyari guru yang terdekat, tidak harus yang jauh, yang dekat aja guru ngaji di situ, insya Allah akan lebih barokah manfaat ya. Mau lagi apa satu lagi? Satu lagi atau udah karena udah jam 8 Pak Ustadz. Iya, monggo. Tinggal 2 pertanyaan, ini dijawab besok aja kali. Iya, nanti share ke saya ke HP saya. Siap. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi melalui sesi tanya jawabnya malam hari ini, karena waktunya udah jam 8 gitu ya. Kita akhiri dulu, silakan Pak Ustadz ditutup dengan doa. Ya, kita tutup dulu bersama-sama pengajian kita ini, mudah-mudahan bisa manfaat barokah fid dunya wal akhirah dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk